Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini, Bapak Ibu. Berhubung kemarin ada informasi dari BPBD Jawa Tengah bahwa pelaksanaan PMO di Desember Januari harus dilaksanakan sebelum tanggal 15, karena tanggal 15 nanti akan ada penarikan data, sehingga besok tanggal 14 kita harus melaporkan PMO yang mana sudah ditunggu. Jadi ketika Desember selesai, kita sudah tidak mengadakan PMO lagi, dan nanti untuk tahun depan lagi kita PMO periode Februari, Maret, dan itu di Desember Januari. Jadi nanti pelaksanaan selanjutnya adalah bulan Januari, seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai agenda PMO, topik yang kemarin adalah pembelajaran di kelas, pembelajaran di kelas, yang mana kita mengambil topik implementasi pembelajaran di kelas, yaitu dengan metode mengajar yang beragam. Monggo sebelum kita buka PMO pada siang hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bapak Ibu menyampaikan hasil PMO yang lalu. Yang lalu itu panjenengan sudah melaksanakan model-model pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di kelasnya masing-masing. Nah, ini nanti kita evaluasi, refleksi bagaimana pelaksanaan model-model yang sudah panjenengan lakukan di kelas masing-masing yang di PMO yang kemarin. Nanti panjenengan sampaikan hasil anaknya bagaimana, karena ini adalah merupakan akhir semester 1. Jadi selesai pembelajaran semester 1, sehingga nanti bagaimana program jenengan menuju ke semester berikutnya, yaitu di semester 2. Nanti bagaimana refleksinya, evaluasinya setelah panjenengan memberikan pembelajaran sesuai model yang sudah panjenengan lakukan di kelas. Nanti panjenengan refleksi, oh kurangnya anakku apa? Ketika saya menggunakan model ini hasilnya bagaimana? Kekurangannya bagaimana? Dan nanti program semester berikutnya itu panjenengan akan melakukan seperti apa? Oke, jadi ada penonton bayangan? Belum? Jadi panjenengan melakukan evaluasi, refleksi. Yang namanya refleksi itu, kemarin panjenengan sudah melakukan pembelajaran dengan model yang sudah disampaikan. Oke. Nah, setelah panjenengan pembelajaran model yang disampaikan di kelas, bagaimana anak menerima dengan pembelajaran panjenengan tersebut? Anak piye? Apa bertambah pinter? Apa masih kurang tanggap atau bagaimana? Oke. Terus yang kurang, bagaimana program selanjutnya yang akan datang masa kedua? Akan panjenengan tambahin model apa lagi? Jadi panjenengan sudah punya program yang misalkan bisa baca kudunya piye untuk tahun depan, panjenengan bisa melakukan refleksinya. Ini adalah refleksi dan evaluasi. Nah, evaluasi kan kita mengulas yang kemarin nih. Refleksinya berarti panjenengan harus melaksanakan program selanjutnya. Jadi setelah panjenengan melakukan pembelajaran di kelas itu, bagaimana sikap anak bisa menerima atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti panjenengan kan tidak seluruh siswa bisa menerima dengan model yang sudah dilakukan. Jenengan harus punya program seperti apa yang nantinya akan panjenengan lakukan agar pembelajaran dengan model-model yang sudah panjenengan lakukan itu bisa berhasil sesuai dengan model di kelas masing-masing. Di sini ada model pembelajaran berbasis proyek, kemarin sudah project based learning. Yang kedua adalah problem based learning. Yang ketiga adalah inquiry learning. Terus ada discovery learning. Terus yang kelima ada cooperative learning. Nah, ini masing-masing kelas kemarin sudah mengumpulkan, sudah ada model masing-masing. Panjenengan buka file panjenengan masing-masing yang sudah panjenengan laksanakan. Nah, ini nanti jenengan tinggal merefleksi, evaluasi program apa yang sudah panjenengan rencanakan untuk tahun ajaran tahun semester 2. Panjenengan tadi sudah melaksanakan ini, kelemahannya apa, kelebihannya apa, terus apa yang
dari kelas bawah dengan cepat 5 menit nggak apa-apa. Monggo kelas 1 dulu. Monggo Bu Wulan. Langsung Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini refleksi dan evaluasi dalam pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2023-2024 untuk kelas saya, untuk model pembelajaran berbasis proyek pada semester ini, untuk kekurangannya tidak ada, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik dan hasil dari nilai yang dicapai sudah sesuai dengan KKTP. Terus untuk model pembelajaran kooperatif seperti pada mapel bahasa Indonesia, anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat kata-kata dari huruf awal yang sudah diberikan. Dengan cara saya model pembelajaran kooperatif, anak-anak juga tidak ada kekurangan. Untuk alhamdulillah bisa anak-anak lebih paham untuk mengetahui kata-kata yang berawalan suku kata dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk yang ketiga, model pembelajaran berbasis problem. Seperti ini, kalau itu kemarin saya sampaikan itu semester 2 ya. Ya, problem based learning itu kemarin saya sampaikan di semester 2. Kalau semester 1 problem based learning belum saya terapkan, itu nanti di semester 2. Jadi untuk kelas 1B tidak ada. Untuk metode pembelajaran atau model pembelajaran yang sudah saya ambil tidak ada kekurangannya dan sudah tepat untuk anak-anak, jadi anak-anak bisa memenuhi KKTP dalam pembelajaran. Rencana untuk semester 2, untuk rencana semester 2 untuk kelas 1B, setelah saya diagnosa nanti dari hasil semester 1, nanti evaluasinya rencananya ke depan setelah mengetahui akan tujuan selanjutnya untuk pembelajaran. Untuk biasanya saya mengecek kemampuan anak-anak dalam baca tulisnya. Biasanya ada perubahan dari yang awalnya, pengalaman saya tahun kemarin yang awalnya itu 9 anak, untuk semester 2 itu ada perubahan menjadi 5 anak. Jadi rencana saya untuk semester 2 diagnosa awal yang saya lakukan untuk mengetahui langkah selanjutnya yang tepat untuk saya lakukan. Terima kasih, itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Nan. Berarti tahun depan Bu Nan sudah merencanakan untuk model pembelajaran yang lain ya, yang mana nanti anak-anak bisa untuk maksimal belajarnya. Oke, lanjut kelas 1. Monggo Bu Rahma. Itu masalah clear ya, sananya clear. Saya akan membacakan selama 1 semester ini di kelas 1A model pembelajaran berbasis masalah. Kemarin kalau saya itu lebih ke matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan di soal cerita. Kalau di soal cerita saya bagi menjadi
lumayan. Terus saya bagi dengan temennya yang masih kurang memahami, bisa membantu temannya. Terus yang proyeknya kalau semester 1 itu saya pakaian adat dari daerah. Itu. Berarti kelemahannya memakai kalau kelemahannya ada masih ada beberapa anak yang saya bagi dalam beberapa kelompok itu masih agak susah mengikuti, masih biasanya temannya tidak mau, masih bercanda gitu. Dan nanti semester 2 saya lebih fokuskan anak-anak bermain bacaan, karena memang anak-anak itu kalau bacaan itu masih agak sulit memahami. Kalau untuk membaca itu anak-anak rata-rata udah bisa, paling yang paket-paket umum itu yang masih model pembelajaran yang digunakan ya tambahin yang fast learning, nanti saya tambahin jadi rata-rata sebelum saya lakukan kok begitu. Jadi Pak nanti dia saya perbaikan Pokoknya itu pokoknya si geneng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sing kuwi. Terima kasih. Lanjut untuk yang kelas 2. Kelas 3 betul. 2B. Kelas 3 udah siap. Kelas 3 pun siap biar. Kelas 2B. Kelas 3 pun siap belum? Atau no? Belum kan dia pun siap. Dia siap ya? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kenyang, ini bicaranya lebih keras lagi. Untuk model pembelajaran kelas 2B yang kemarin sudah saya tampilkan, yaitu khususnya pada mata pelajaran matematika, itu anak sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diminta untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan alat peraga yang sangat sederhana, yaitu penggaris. Ya, itu untuk mata pelajaran itu alhamdulillah sudah berjalan dengan hasilnya lumayan bagus. Kemudian yang pembelajaran model pembelajaran berbasis proyek, kemarin anak-anak membuat makanan tradisional yang sangat sederhana. Sudah mencoba dari bahan tepung ketan, itu hasilnya masih kurang bagus meskipun, tapi nanti insya Allah di semester 2 kita akan mencoba lagi dan supaya hasilnya lebih bagus. Nah, untuk di semester 2 ini ada sedikit kendala dari kelas 2B, masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis secara lancar. Kalau yang membacanya kayaknya belum bisa sama sekali, itu satu anak itu sama sekali nulis juga belum bisa. Nah, usaha kami insya Allah nanti kami juga akan menggunakan pembelajaran kooperatif ya, itu khususnya Ramadan pun. Itu nanti di semester 2 saya akan memberikan jam tambahan khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca dan menulis. Kalau kebanyakan di kelas 2 itu memang yang belum begitu bisa di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu pemahaman. Tapi saya juga memaklumi ya, kadang-kadang saya juga konsultasi dengan orang tua itu katanya anak-anak itu di rumah kalau disuruh belajar membaca itu memang agak susah. Jadinya kan padahal kalau untuk mengetahui biar anak itu paham atau tidak isi kalimat itu kan harus banyak membaca ya. Ternyata katanya orang tuanya juga agak susah pun, paling kalau belajar itu kalau pas ada PM. Lalu ya saya minta untuk dipaham sedikit-sedikit pun, karena itu juga penting sekali biar anak tahu. Kadang-kadang menjumpai soal itu sudah ada jelas ada perintahnya, itu perintah aja nggak dibaca. Jadi kan dia susah, mesti mari tanya, Bu ini diapakan? Nah, kan ada perintahnya. Harus selalu diawali dengan membaca perintah, itu sudah saya tekankan berulang-ulang. Tapi ya sampai sekarang namanya anak kelas 2 ya, masih saja kurang. Insya Allah nanti di semester 2 saya akan juga berusaha semaksimal mungkin agar anak lebih baik dan yang belum bisa membaca dan menulis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wami. Langsung saja nih, langsung saja. Nanti untuk yang terakhir kita ada masukan. Terus monggo lanjut kelas 2A. Sudah, insya Allah sudah. Kan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kelas 2A mengenai proyek model proyek di pembelajaran proyek itu kemarin membuat makanan tradisional kemarin. Alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa mempraktekkan. Salah satu dua anak sudah bisa, kemudian anak yang belum bisa nanti langkah selanjutnya nanti dipraktekkan lagi dengan berkelompok. Kalau kemarin secara menyeluruh guru memberikan suatu contoh, anak-anak masih mengikuti. Langkah selanjutnya besok dikelompokkan menjadi 2 atau 3 untuk membuat sendiri-sendiri seperti itu. Kemudian pembelajaran kooperatif yaitu mengenai mapel bahasa Indonesia, yaitu mempelajari tentang tata tertib, yaitu tata tertib di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Alhamdulillah untuk materi tata tertib sudah dilaksanakan di sekolah. Kemudian juga saya kasih tugas di rumah, tata tertib apa yang sudah dilakukan itu saya juga udah komunikasi dengan orang tua. Ternyata bangun pagi yang tadinya molor ternyata sudah ada kemajuan. Untuk selanjutnya materi matematika mengenai pengukuran itu juga anak-anak di rumah saya suruh mempraktekkan juga mengenai satuan baku dan tidak baku. Misalnya satuan baku menggunakan alat ukur berupa meteran, saya suruh mengukur meja. Kemudian di sekolah saya lakukan pengukuran alat ukur yang tidak baku, sehingga di sekolah dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku yaitu jengkal, kemudian depan, kemudian langkah. Saya praktekkan di sekolah. Alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa mengetahui alat ukur baku dan tidak baku. Untuk langkah selanjutnya nanti insya Allah di semester 2 itu nanti saya suruh mandiri Bu. Jadi pelajaran-pelajaran yang sudah dilaksanakan untuk dipraktekkan, dan bagi anak yang masih kurang itu nanti setelah pulang Bun, itu nanti saya adakan mencongak. Jadi sejenis pertanyaan, kalau belum bisa menjawab tertinggal dulu di kelas, kalau sudah bisa menjawab nanti bisa untuk pulang, seperti itu. Kelas 2A seperti itu pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas 4B. Ada dua model pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Ini biasanya saya lakukan di mata pelajaran IPA, karena di sini anak itu biasanya diajak untuk praktek sehingga mereka bisa mendapatkan konsep dasar sendiri dan materi tidak hanya sekedar dihafalkan. Jadi kalau anak praktek itu kan berarti mereka ada memori atau ingatan yang bisa digunakan. Nah, alhamdulillah untuk model pembelajaran ini sangat berjalan dengan baik karena
menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Nah itu nanti yang kurang pandai bisa meminta bantuan kepada anak yang lebih pandai. Jika biasanya kan anak yang kurang pandai itu anak yang malu, terus dia itu malu untuk bertanya dengan dunia. Nah dengan adanya model pembelajaran ini, anak bisa lebih terbuka dengan teman dalam satu kelompok, sehingga insya Allah pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Seperti itu untuk rencana ke depan di semester 2. Pengennya sih untuk beberapa mata pelajaran nggak hanya IPA saja itu bisa menggunakan model pembelajaran inquiry, karena anak bisa praktek secara langsung. Jadi tidak hanya di IPA, mungkin di matematika kita membuat media pembelajaran. Nah, pengennya seperti itu. Terima kasih Bu Mias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santai. Nek kelimik Pak dulu, Pak. Oh. Jemuk pucukane malah. Wah, ya ben. Oh. Minggu. Benten lho, Bu. Lha pindah kono piye kuwi? Wih. Untuk pembelajaran lingkungan refleksi dari semester 1 ini, di mana untuk pembelajaran model pembelajaran proyek berbasis proyek yang kemarin saya terapkan ada di pelajaran pendidikan Pancasila juga bisa kita gunakan, di mana anak dikenalkan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi pengenalan dulu. Terus yang kedua adalah membuat clipping. Jadi anak suruh mencari gambar, contohnya mengenai rumah adat, pakaian adat, tarian adat, makanan tradisional dan lain-lainnya. Dikelompokkan terus untuk pembuatan clipping itu biasanya kelompok. Jadi dari proyek ini anak-anak antusias dalam proyeknya dan anak-anak mengerjakannya secara sendiri-sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Terus yang kedua adalah tentang mengenai berbasis masalah. Biasanya PPR itu berarti mengenai matematika. Ini sering terjadi anak-anak dalam membaca soal yang terutama soal bacaan. Jadi mengenai tentang pemahaman yang sering sekali untuk di kelas tinggi itu masih salah dalam mengartikan atau memahami arti dari soalnya. Jadi hanya bacanya satu kali sudah selesai, tapi yang dimaksud maknanya bukan itu, langsung dikerjakan. Ya otomatis banyak yang keliru. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih mencari metode atau model pembelajaran yang inquiry atau yang lainnya yang bisa kita gunakan dan kita bisa cocokkan atau sandingkan dengan bagaimana anak itu mampu memahami kata yang ada di dalam pelajaran terutama matematika yang masih sering sekali terjadi miss atau kesalahan yang sering terjadi terutama soal sumatif akhir kemarin juga banyak terjadinya kesalahan tersebut. Maka yang bisa saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benten. Otomatis benten. Nah, ini. Benten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kulino gaya armarem boleh. Kelas 5B pembelajaran yang sudah dilakukan akan saya bacakan karena saya belum melakukan pembelajaran di kelas 5B. Yaitu yang pertama, model pembelajaran cooperative learning memberi tugas kepada siswa menjadi sebuah kelompok kecil yang hasilnya dipresentasikan kepada kelompok lain di kelas. Pada pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu materi keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan membuat kelompok kecil yang terdiri dari 5 anak, kemudian setiap kelompok menentukan daerah mana yang akan dipilih
kemudian mencari keberagaman seperti rumah adat. Nah, mungkin pembelajaran ini sudah dilakukan dengan guru sebelumnya, namun langkah saya ke depan di semester 2 karena saya sudah mulai menghadapi anak-anak kelas 5B, mengingat literasi anak-anak di 5B itu masih sangat minim, belum bagus karena dari itu mempengaruhi tentang pemahaman membaca soal, pemahaman tentang pelajaran apapun itu kan sangat mempengaruhi kalau literasinya masih rendah. Nah, untuk meningkatkan literasi anak, saya memiliki metode cooperative learning dengan menggunakan storytelling yang nantinya guru akan menyediakan beberapa kartu bergambar dan itu bisa digunakan untuk pembelajaran PPKN, IPAS ataupun bahasa Indonesia. Nah, contohnya jika bahasa Indonesia nanti kita melakukan cocok jadi mana untuk BPN untuk pembelajaran kepada cooperative learning cepet ngetiknya kan ya menggunakan metode storytelling yang mana nanti guru akan menyiapkan kartu bergambar. Siswa tetap dikelompokkan menjadi 5 atau 6 kelompok yang siswanya itu heterogen dari pandai ataupun yang kurang pandai dijadikan satu kelompok, tidak dipisah-pisahkan. Kemudian untuk kartu bergambar itu contoh misalnya pembelajaran bahasa Indonesia tentang egrang, teks narasi tentang egrang misalnya, atau teks narasi tentang bunga mawar atau teks narasi seperti itu. Nah, akan di situ ada 6 paragraf. Di per paragraf itu kartu bergambar ini menggambarkan isi tentang paragraf pertama. Misalnya di paragraf pertama menggambarkan tentang ciri-ciri bunga mawar. Jadi ada narasi tentang bunga mawar memiliki ciri yang berduri, harum baunya itu ada gambar mawar. Untuk yang kedua mungkin manfaat bunga mawar. Jadi di kartu bergambarnya akan digambarkan tentang misalnya manfaat bunga mawar itu untuk aku misalnya nanti gambarnya gimana. Untuk itu nanti satu kelompok itu mempresentasikan, mengurutkan gambar kartu bergambar tersebut, kemudian diceritakan secara urut dengan bahasanya sendiri. Dengan seperti itu anak-anak akan lebih paham materi apa yang mereka dapatkan pada saat itu. Dan kemudian jadi anak-anak dengan seperti itu tuh pemahaman kosakata juga dapat menambah mereka pemahaman kosakatanya, karena kadang anak-anak itu masih banyak bertanya, misalnya kata-kata ini yang belum tahu, bu kebinekaan itu apa kok bukan gitu, atau puter misalnya kalau ada yang nggak tahu kok itu apa, kayak masih kata-kata dasar itu masih banyak belum tahu. Makanya saya berharap anak-anak bisa lebih meningkatkan kemampuan literasinya seperti itu. Dan untuk pembelajaran proyek itu bisa dilakukan tidak hanya pada bisa dilakukan di itu matematika juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa, dan PPKN juga bisa. Saya harapkan semua mata pelajaran bisa kita lakukan, ada proyeknya itu, ada gambaran fisiknya itu. Misalnya contoh kalau membuat video sekarang kan era digitalisasi itu, misalkan menggunakan video dengan ada materi bahasa Indonesia tentang tes eksposisi misalnya, nanti bisa anak-anak disuruh untuk membuat video cara pembuatan teh susu atau cara pembuatan telur apa nasi goreng bersama orang tuanya dan dibantu seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih aktif dan enjoy dalam belajar. Jadi PR-nya itu kalau dikasih PR itu biar seru gitu, tidak melulu bentuk PR seperti itu aja. Jadi lebih membuat anak itu semangat untuk belajar di sekolah dengan metode-metode baru yang mungkin menurut anak-anak tidak monoton seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk kelas 5A dalam semester 1 ini menggunakan 3 model ya. Untuk yang pertama model pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak diajak untuk praktek dispersi cahaya. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya tidak ada kendala. Jadi emang semua anak aktif turut serta dalam kegiatan atau prakteknya itu juga
lebih bisa memahami lah, karena memang ada prakteknya, kemudian ada tindak lanjutnya gitu. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif dan dimix dengan project based learning ya. Jadi anak-anak diajak untuk membuat makanan tradisional tropical. Karena memang awal masanya kan di dalam materi kebinekaan itu kan ada salah satunya makanan daerah. Nah, saya tanyakan ternyata memang anak-anak itu tidak terlalu pro dengan makanan daerah itu, karena sekarang kan juga saingannya banyak junk food dan sebagainya. Kemudian saya ngajak anak-anak untuk terjun langsung membuat makanan daerah itu, kemudian nyoba, terus dimodifikasi. Alhamdulillah mereka juga senang gitu. Untuk rencana di semester depan, kalau dari kelas saya sendiri, insya Allah saya akan mengadakan asesmen awal semester. Jadi untuk mengetahui dulu bakat dan minat anak tersebut, karena kan asesmen itu boleh dilakukan di awal ya ternyata. Nah, setelah itu nanti saya bisa koreksi dari hasilnya itu, nanti ternyata di semester 2 itu kebutuhan mereka seperti apa, karena kan setiap anak beda-beda. Kita ambil secara seperti apa, baru nanti saya bisa menyimpulkan menggunakan model apa yang akan digunakan di semester selanjutnya. Tapi kalau umumnya sih kalau yang menarik memang inquiry, proyek itu ya menarik untuk anak seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan hasil evaluasi refleksi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ini ada tambahan nih Bapak Ibu ya. Untuk proyek yang sudah panjenengan lakukan di semester 1 kemarin, panjenengan tugasnya yang pertama adalah membuat praktek baik. Praktek baik ya apa toh? Nah, makanya segala kegiatan pembelajaran di kelas itu didokumentasikan. Jadi selama 1 semester yang sudah panjenengan lakukan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, baik pembelajaran maupun proyek yang sudah dilakukan di kelas masing-masing itu didokumentasikan, nanti bisa untuk menjadi sebuah praktik baik, bisa dibuat secara di PPT. Jadi bentuknya PPT, nanti bisa untuk praktek baik, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbeda-beda. Kelas 1 mestinya berbeda ya, HP ya, jangan sama. Terus modul project itu harus sudah panjenengan buat. Kemarin harus digawe apa belum? Nah, dari perencanaan, terus kunjungan, praktek di sekolah, gambar-gambar juga harus disertakan di dalam modul project. Sehingga saya nanti ketika laporan di PMO akhir tahun, saya bisa untuk memberikan praktek baik yang sudah panjenengan lakukan. Nah, tuh harus ada praktek baiknya. Polisi, praktek baik kelas 1A, praktek baik kelas 1B, lanjut di bawahnya nanti sudah ada modulnya. Jadi praktek baiknya pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas masing-masing. Terus yang terakhir ada modul, baik modul pembelajaran ataupun modul proyeknya. Jadi modul proyek juga harus ada. Nanti kalau tidak turun boleh Pak Dodi, jadi bisa mencontoh dari proyek-proyek yang sebelumnya, ya praktik baiknya. Jadi masing-masing harus mempunyai praktik baik semuanya. Nanti dikumpulkan dalam satu file, bisa saya jadikan sebagai laporan saya nanti. Jadi setelah dilakukan, karena kita sekolah penggerak ini menuju ke tahun yang kedua. Terus selanjutnya untuk semester 2 kemarin pada rapat sisa rapat sedewan. Kemarin pada rapat gugus disampaikan untuk KKG itu nanti dipersiapkan kelas 3 dan kelas 6 karena tahun depan sudah memasuki untuk kurikulum merdeka. Jadi setidaknya mengikuti PMO seperti ini Pak Asmuji, Pak Tri, juga kelas 3 Bu Okta dan juga Pak Sartono tentunya sudah paham. Oh yo, yang harus saya lakukan itu seperti apa kan itu. Jadi sedikit demi sedikit kita ikut sertakan seperti ini agar nanti dalam pembelajaran panjenengan di kelas masing-masing itu bisa berjalan dan bisa nanti panjenengan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Akan ya Bapak Ibu, sehingga PMO yang kita laksanakan
di kelasnya masing-masing. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran itu yang harus panjenengan sampaikan. Karena ketika saya memberikan pembelajaran seperti ini hasilnya bagaimana? Nanti panjenengan bisa merasakan. Seperti itu. Jadi monggo nanti untuk semester ini sudah jadi panjenengan buat praktik baiknya yang semester 1 tinggal besok untuk semester 2. Jadi pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan, gawe syutingan seperti apa monggo. Okay. Terus yang ketiga, kemarin ada pembinaan dari Pak Supraptono bahwa kita itu kan menjual sekolahan. Berdasarkan dari yang kita jual itu bagaimana? Setiap kita mengadakan kegiatan, misalkan nanti sholat duha, kita dokumentasikan kegiatan. Nah nanti akan ada dokumentasi semuanya. Jadi semuanya setiap hari paling tidak kita semua kan punya Facebook, punya Instagram, ya, terus ada YouTube. Semuanya dimasuki, leboke. Karena apa? Sekarang media sosial itu sangat membawa, ya, jadi sangat membawa keberhasilan sekolah kita. Dengan cara kita menjual, oh ternyata kegiatan sekolah di SMA Madiaman itu seperti itu. Kabeh statusnya setiap hari foto, jadi ketika pagi foto. Nah, nanti Bu Mas nanti akan terpilih PKM Bu Anu Aulia Pak Bu Alika ya, maksudnya nanti Bu Alika gitu. Bisa? Bisa. Ya paling tidak setiap hari nanti ada, tidak apa-apa. Bu Alika nanti yang setiap hari bisa mendokumentasikan agar kita setiap pagi itu bisa semuanya membuat status. Jadi statusnya menuju foto kabeh di SD Pak Diampak itu biasa. Jadi tidak perlu jamaah, apel pagi, kegiatan apapun yang kita laksanakan, misalkan kayak PMO hari ini, semuanya membuat. Jadi wali murid atau masyarakat itu membaca, oh setiap hari SD Muhammad Diampak itu punya kegiatan. Yaitu menjualnya seperti itu. Jadi biar kita tidak kesana kemari untuk mencari siswa. Itu cara yang pertama. Okay? Terus yang kedua, dalam menjual sekolah, ya, ini Bapak Ibu guru setiap kali harus bisa untuk membuat program-program, ya, inovasi-inovasi yang panjenengan lakukan, terutama nanti di kelas. Jadi misalkan tadi pakai kegiatan sekolah nah kegiatan sekolah panjenengan kelas masing-masing. Hari itu misalkan panjenengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi misalkan. Ya di kelas itu dengan dari satu tambahan dari untuk panjenengan sendiri. Paling tidak setiap hari monggo diaktifkan Facebook, Instagram ataupun YouTube. Nah, di pembelajaran atau di ID belajar nanti panjenengan juga bisa, kalau YouTube sudah masuk. Jadi ada nilai-nilai panjenengan nanti yang berada di situ, berada di PMN juga. Jadi nanti bisa untuk masuk ke PMN. Selain kita menjual, itu manfaatnya bagi panjenengan semua. Nah, Bapak Ibu untuk PMO pada hari ini, jadi panjenengan nanti bisa melaksanakan nanti mulai tahun ajaran baru, ya. Ajaran baru nanti kita mulai yang terbaru, kegiatannya nanti kita rapatkan. Jadi setelah tombol rapat besok Jumat, Senin kita tetap masuk karena menyelesaikan administrasinya. Nanti kita mengadakan rapat kegiatan kita nanti seperti apa pikiran. Terus ini Bapak Ibu guru, berhubung yang daftar itu sudah 23, alangkah lebih baiknya nanti sebelum masuk pas tahun ajaran baru kita mengundang anak-anak yang sudah mendaftar, kita tes apa. Jadi nanti tes kira-kira Bapak Ibu setuju masuk di sini, kan daftar ulang. Nah, setelah itu kita lanjutkan berarti ke gelombang kedua. Gelombang pertama sudah 23, yang masuk berapa? Jadi kita nanti bisa nilai lagi. Berarti nek positif paling tidak sudah menitipkan uang paketan 500 atau 1 juta untuk daftar ulang. Seperti itu. Setuju bukan Bapak Ibu? Nah, setuju. Biar nanti tidak mepet waktunya. Karena ini saya lewat tadi sudah 23, hampir 1 kelas. Nah, ini mudah-mudahan nanti sudah memenuhi. Nanti yang selanjutnya untuk gelombang 2 nanti juga terpenuhi. Dan nanti kita akan melaksanakan program yang mana nanti kita akan melaksanakan pentas seni. Nah, pentas seni untuk anak-anak, tambah semangatnya. Tambah semangat, nanti kita persiapkan sedemikian rupa sambil nanti setelah anak-anak tes
Adi. Nah, Pak Adi koordinatornya lagi untuk lomba. Nanti kita laksanakan pada bulan Januari, kan ya? Ya nanti anak-anak bisa awal tahun itu anak bisa berkreasi. Ternyata kalau anak-anak berkreasi itu akhirnya senang, jadi bisa untuk apa ya? Mengembangkan minat dan bakatnya mereka masing-masing per kelas. Arab puisi yang monggo, Arab joget yang monggo. Yang penting kita masih batas apa namanya? Batas keislaman kita. Nah, anak-anak ternyata bisa berkreasi juga. Mana sing latihan jalanan. Tapi besok tampil jalanan. Gurune sisan. Dia tahu kebarane yo tampil kebarane. Sisan. Gurune ke jaran. Gurune ya kamu kok gurune sing program kader Pancasila. Kok dandan kabeh nganggo busana Jawa. Oke. Nah, nganggo busana Jawa. Kamu kok joget kabeh? Enggak apa-apa. Yang penting jogetane enggak terlalu ini ya. Sudah ada jagung ngajari. Wis enak sekarang. Ya, enggak nyanyi ya kok. Kok ngajari ini kan masih banyak. Baik laki-laki perempuan nanti ikut semua. Berarti ya tetap melu juga kan dia butuh melu. Iya. Iya. Ada kali mau apa mau. Yang terakhir kali aku ada kali apa gitu mau. Padahal penting banget. Yang terakhir kali monggo Bapak Ibu apa ya? Di kelas itu anak-anak sekarang kan sering apa namanya bullying kan masih ya. Ini monggo dikondisikan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing supaya anak tersebut tidak selalu apa ya berbuat bully yang lain. Ya kalau dianggap nggak ada sama sekali kan tidak mungkin karena anak-anak memang apa ya seperti itu. Tapi kita tetap berusaha untuk sebaik-baiknya. Nah program ke depan nanti akan ada tetap ya nanti di masjid pun kita pelaksanaan untuk ajaran baru. Semester 2 nanti sholat duha kita tetap berdoa di masjid nanti terus untuk kosakata tetap nanti kita lakukan di masjid yang penting tidak pakai jalan-jalan lah sambil duduk kan tidak apa-apa sambil duduk tidak apa-apa sekarang ada bahasa Jawa kan bisa enak nah menurut jadi bahasa Jawa dijatak nanti apa-apa nah memimpin doa ya bisa tapi Senin kan upacaran nah tidak Selasa nanti bahasa Arab nanti bentengan Rabu bahasa Inggris, Kamis nanti bahasa Jawa, Jumat nanti bisa kita Jumat berkah Jumat sehat dan jalan-jalan itu. Maka nanti kita pergi dalam rapat ya, rapat kita menuju ke semester 2. Kan nanti nggak usah istilahnya nanti ya membuat apa? Biar nanti gelar karya dan kita mesti bisa, tapi gelar karyanya nanti karyanya di kelas masing-masing, di tasan informasi di tidak usah dan tetap melibatkan orang tua. Kelasnya biar tidak dari rapi. Nanti kita undang ya sekitar kita saja. Kita undang untuk yang bersangkutan kita undang. Tapi nanti ditata di kelas masing-masing. Orang tua juga bisa yang punya kelasnya dan bisa mempersiapkan. Jadi biar apa ya tidak nekat seperti itu. Dan rapi mencari absennya nah, ya nanti kalau siswa baru masuk itu kelasku cantik lagi ya. Ya satu yang Bapak Ibu ya. Mungkin untuk PMO kali ini kita demikian. Nanti monggo selamat menerima penerimaan rapot untuk hari Jumat. Yang belum saya tanda tangani yaitu Pak Sartono. Monggo Pak Sartono. Segera semuanya sudah, udah fotokopinya enggak aku bunyi enggak nenek meneh. Siap. Jadi monggo besok nggih. Iki dirampungke besok tak tanda tangani. Anak yang lain sudah semua Pak lebih fotokopi. Mungkin dina ndak kene dhewe. Ngoten nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu guru atas atensinya pada hari ini. Kita bertemu lagi nanti untuk setelah penerimaan rapor dan laporan semuanya untuk hari Senin monggo disiapkan nggih. Segala sesuatunya sudah terselesaikan semuanya. Nah kan deh, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mengapunten waktunya ini untuk PMO karena besok sudah ada acara ini setelah boleh kelambi atau busana, mesti berbusana. Terima kasih atas semuanya. Mari kita tutup.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.